Selamat pagi adik-adik. Wah, puji Tuhan, adik-adik masih tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu online kita. Adik-adik, kita pantas untuk bersyukur ya, karena apa? Karena Tuhan selalu memelihara kita dalam hidup kita. Seperti pada saat ini, adik-adik bisa mengikuti sekolah minggu, kita harus datang dengan penuh ucapan syukur. Oleh karena itu, Lause mau ajak adik-adik angkat satu pujian yang mengatakan, hatiku penuh nyanyian. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Dialah raja, dialah raja. Raja, dialah Tuhan. Tuhan, namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah raja. Katakan, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Mari sembah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Dia raja, dialah raja. Raja, dialah Tuhan. Tuhan, namanya Yesus. Siapa? Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah raja. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, saat ini kami mau mengucap syukur karena kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan berkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini, biarlah hati kami boleh sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Mari saat ini kita siapkan persembahan kita dan biarlah kita boleh memberikan persembahan kita dengan penuh rasa sukacita. Kita akan berikan persembahan sambil mengangkat pujian. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya aku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, padanya aku berserah. Yesus sumber kehidupanku. Katakan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku.
sukacitaku kini penuh. Pada siapa kita berharap? Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Oke, adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, lalu akan pimpin doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan yang begitu banyak dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami dengan penuh rasa sukacita dan rasa ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami, biarlah boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar ini boleh hidup, bertumbuh, dan yang paling penting berbuah di dalam kehidupan kita semua. Mari kita angkat pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita akan pujian ini sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah makin besar. Berbuah, 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 berbuah. Yuk kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Lausa akan pimpin doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya hati kami menjadi tanah yang subur. Sehingga ketika firman Tuhan masuk ke dalam hati kami, firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah hampir 2 tahun pandemi corona terjadi di Indonesia. Tidak ada tanda-tanda corona ini akan berakhir. Yang terjadi justru muncul varian-varian baru. Bagaimana mungkin pandemi ini akan berakhir? Mustahil sekali, bukan? Adik-adik, ada hal-hal yang rasanya mustahil sekali atau sangat tidak mungkin untuk terjadi. Seperti contohnya, pandemi corona yang saat ini sedang kita alami. Rasanya mustahil sekali corona ini akan menghilang. Bagaimana tidak? Pasien yang kena COVID terus bertambah. Varian virus yang baru juga terus bermunculan. Nah, tapi ada yang pernah dengar gak? Sebuah ayat firman Tuhan yang mengatakan, bagi Tuhan
tidak ada yang mustahil. Nah, kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, berarti Tuhan bisa dong menghilangkan corona. Tapi apa benar Tuhan sanggup menghilangkan corona yang mustahil hilang ini? Sebelum menjawab pertanyaan itu, Lose mau ceritakan kisah seorang tokoh Alkitab yang di dalam hidupnya juga pernah mengalami kemustahilan atau hal yang sangat tidak mungkin terjadi dalam hidupnya. Seperti apa ceritanya? Siapakah dia? Namanya Ibu Hana. Dia merupakan seorang istri dari Bapak Elkanah. Mereka merupakan pasangan suami istri yang hidupnya takut akan Tuhan. Mereka setia beribadah kepada Tuhan dan mereka juga rajin memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi walaupun Ibu Hana hidupnya takut akan Tuhan, bukan berarti hidup dia tidak mengalami pergumulan adik-adik. Ibu Hana tidak bisa melahirkan seorang anak, atau bisa dibilang dia mandul. Jadi mandul itu artinya tidak bisa memiliki anak. Nah, sedangkan ada seorang ibu yang bernama Ibu Penina. Dia sudah memberikan anak bagi Bapak Elkanah. Itulah yang membuat Ibu Hana sangat sedih adik-adik, karena Ibu Penina telah memberikan anak bagi Bapak Elkanah. Sedangkan dia memiliki satu anak pun tidak bisa. Dan lebih sedihnya lagi, Ibu Hana harus menerima hinaan. Dari siapa? Dari Ibu Penina. Karena Ibu Penina bisa memberikan Bapak Elkanah anak, sedangkan dia adalah seorang perempuan yang mandul. Tapi karena Ibu Hana adalah seorang yang setia kepada Tuhan, dia pun terus membawa pergumulannya di dalam doa. Saat itu dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai dia menangis. Dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memperhatikan penderitaannya. Dia pun memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan dia seorang anak laki-laki. Dan pada saat Hana berdoa, hal itu dilihat langsung oleh Imam Eli. Imam Eli ini adalah seorang pemimpin rohani. Dan saat itu Imam Eli pun mendoakan hal yang digumuli oleh Ibu Hana. Imam Eli berkata kepada Hana, "Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Dan saat itu 1 tahun kemudian setelah Hana berdoa, akhirnya Hana mengandung seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Nah, adik-adik, karena Tuhan telah menjawab doanya, Bapak Elkanah dan Ibu Hana sangat bersyukur. Bapak Elkanah mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Ibu Hana memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan Ibu Hana mempersembahkan Samuel, anaknya itu, untuk pekerjaan Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah Hana kita bisa belajar bagaimana Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan hal yang sangat mustahil sekalipun. Contohnya yang dialami oleh Hana. Sangat mustahil adik-adik seorang yang mandul untuk memiliki anak. Tapi Tuhan menunjukkan dirinya yang penuh kuasa sehingga dia bisa mengandung dan bahkan melahirkan seorang anak laki-laki yang dia minta di dalam doanya. Nah, adik-adik, begitupun dengan kita yang kita alami saat ini. Mungkin saat ini kita bergumul, kapan ya corona ini akan berakhir? Kita bergumul karena dampak corona yang membuat kita kesulitan untuk bersekolah, beribadah, bermain, semuanya kita lakukan di dalam rumah. Tidak bisa di luar rumah. Bahkan kita juga mungkin bergumul ya
Papa mama saat ini mengalami kesulitan di dalam pekerjaannya. Kita sudah berdoa, tapi kenapa coronanya nggak hilang-hilang? Nah, apa artinya Tuhan nggak punya kuasa menghilangkan corona, adik-adik? Adik-adik, Tuhan mampu membuat Hana mengandung, karena hal itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi, kalaupun saat ini kita tidak tahu apa maksud Tuhan atas pandemi corona yang masih terjadi sampai saat ini dan mengapa corona belum hilang, itu bukan berarti Tuhan tidak memiliki kuasa. Tuhan sangat tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk menunjukkan kuasa-Nya. Kita yang sering berdoa saat ini supaya corona ini cepat menghilang, tetaplah tekun berdoa, karena itulah bukti bahwa kita memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, entah kita lagi senang atau sedih karena harus terus di rumah, entah kita sedih tidak bisa jalan-jalan, sedih karena tidak bisa beli mainan, kita mungkin yang saat ini sedang sakit, atau kita yang sudah berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan tapi belum dijawab, tetaplah memuliakan Tuhan, adik-adik, karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi jangan pernah berhenti berdoa dan berharap sampai Tuhan menjawab doa kita. Apapun yang kita doakan kepada Tuhan, jika itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, hal itu pasti akan terjadi. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Sekarang yuk kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Kita lipat tangan ya, tunjukkan sikap yang baik ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Di masa pandemi corona yang masih terjadi sampai saat ini, kami bersyukur kami bisa terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau belajar untuk tetap setia berdoa dan senantiasa memuliakan, memuji Tuhan sampai Tuhan menjawab doa kami seturut kehendak-Mu. Sebab kami percaya Tuhan tahu yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kali ini Lose mau ajak kalian untuk mengurutkan kata yang acak ini nih menjadi satu buah kalimat yang akan menjadi ayat hafalan kita minggu ini. Jadi caranya Lose ajak kalian untuk buka Alkitab ya dari Mazmur 104 ayat 31. Oke, semuanya sudah buka? Sambil buka, Lose kasih waktu 10 detik untuk kalian baca dan langsung kalian urutkan kata yang acak ini, oke? Jadi satu buah kalimat. Siap? Lose mulai ya. Waktunya 10 detik dari sekarang. Sudah semua? Sudah ketemu? Oke, sekarang waktunya kalian bacakan ya, urutkan kata yang acak ini. Mulai. Ya, biarlah ya kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Terus, biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatannya. Oke, betul sekali kalian mengurutkannya dengan benar. Oke adik-adik, kita sudah berhasil mengurutkan kata yang acak tadi. Sekarang yuk sekali lagi kita baca sama-sama ayat hafalannya ya.
dari Mazmur 104 ayat 31. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Oke, jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas. Adik-adik, dikerjakan ya aktivitasnya. Dan jangan lupa dikumpulkan aktivitasnya jam 5 sore. Oke, selamat mengerjakan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, saat ini kita akan membuat aktivitas. Nah, ini ada beberapa bahan yang diperlukan untuk membuat aktivitas hari ini. Kalian butuhkan adalah 2 lembar kertas ya. Kalian boleh pakai kertas buffalo atau kertas karton. Kalian boleh pilih 2 warna yang berbeda. Warnanya bebas, terserah kalian suka warna apa, kalian boleh pakai. Ya. Kalau sudah, kita juga akan membutuhkan sebuah gunting. Ya. Setelah gunting, kita juga akan membutuhkan pensil warna, atau kalau adik-adik ada spidol di rumah, boleh dipakai. Setelah itu kita akan membutuhkan, ini Lasa punya benang wol, atau kalau adik-adik di rumah bisa juga pakai tali apapun ya, jadi tidak harus benang wol. Lalu yang terakhir kita akan membutuhkan nih, namanya pembolong kertas ya. Nah, kita juga akan pakai ini. Oke adik-adik, kalian siap membuat aktivitas hari ini? Langkah pertama, nah ini Lasa pinggirin dulu. Langkah pertama, kalian siapkan 2 kertas tadi ya. Kalau sudah, kalian lipat bagi 2 seperti ini ya. Ini tadi kertasnya seperti ini, kalian lipat 2. Kalau sudah, kalian bisa letakkan tangan kalian di atas kertas seperti ini ya, di tengah-tengah. Pastikan jari-jarinya rapat ya, tertutup seperti ini. Oke, pergelangan tangan kalian ada di bagian bawah kertas. Kalau sudah, dengan alat tulis kalian boleh ikuti bentuk tangan kalian. Nah, kalau sudah, kurang lebih seperti ini bentuk tangan Lause. Wah, kelihatan nggak di kalian? Ya, tapi pasti ada garisnya ya. Ini bentuk tangan kalian seperti ini. Kalau sudah, kita akan gunting ya, mengikuti garis bentuk tangan kita yang sudah kita gambar tadi. Nah, adik-adik hati-hati mengguntingnya. Kalau adik-adik tidak bisa minta bantuan oleh papa dan mama ya. Kita akan gunting mengikuti garis ya sampai terputus. Nah, kurang lebih nanti jadinya akan seperti ini. Wah, ini bentuk tangan Lause nih. Bentuk tangan kalian pasti berbeda-beda ya, tapi kurang lebih jarinya ada 5. Nah, nanti akan terjadi seperti ini adik-adik. Ada 4 kertas berbentuk tangan ya. Nih, tadi karena kita lipat 2 ya. Ada 2 yang warna kuning, ada 2 warna hijau. Tadi Lause pakai warna hijau dan kuning. Kalau sudah seperti ini, kalian bisa susun ya, warnanya selang-seling. Karena Lause pakai kuning hijau, jadi Lause akan bentuk seperti ini. Kuning, hijau, lalu ada warna kuning lagi dan warna hijau lagi. Nah, kalian ratakan, kalian rapikan, pastikan semua posisi jarinya sama ya, kanan kirinya sama. Kalau sudah, kalian bisa siapkan pembolong kertas. Oke, kalau sudah kita akan bolongi. Nah, pasti nanti akan memiliki 2 lubang seperti ini adik-adik. Ya, kelihatan ya, tuh ada 2 lubangnya. Kalau sudah, kita siapkan benang wol atau tali. Adik-adik boleh menggunakan tali apapun yang ada di rumah. Ya. Langsung gunakan benang wol, kita gunting secukupnya, tidak usah terlalu panjang ya. Kita gunting sebanyak 2.
Lause sudah punya 2 tali yang sudah digunting ya. Nah, kalau sudah, kita masukkan tali pertama ke lubang yang pertama, lubang yang atas dulu. Oke. Ini ya, tali pertama sudah terikat, lalu kita akan mulai tali yang kedua. Harus ikat 2 kali supaya kencang, supaya tidak lepas. Oke, bentuknya seperti ini adik-adik ya. Nah, seperti apa? Seperti buku, betul ya. Bentuknya seperti buku. Nah, kalau sudah, adik boleh ambil lagi pensil warnanya. Adik-adik boleh pilih warna yang adik-adik suka. Lause akan pakai warna merah di sini. Lause suka warna merah. Oke, adik-adik bisa menulis seperti ini.